Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Puji Tuhan, pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi di ibadah raya online. Ya, hari ini adalah hari yang istimewa di mana umat Tuhan di seluruh dunia merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami dapat bersama-sama bertemu di dalam ibadah raya online Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada pagi ini, Tuhan sebelum kami masuk ke dalam hadirat-Mu, kami berdoa Tuhan, memohon Tuhan Engkau yang mempersiapkan hati, pikiran kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang mempersiapkan kami Tuhan untuk siap menerima lawatan jamahan Tuhan pada pagi ini. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk umat-umat Tuhan di seluruh dunia yang sedang merayakan Tuhan hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan, Engkau yang melawat setiap gereja, setiap kelompok Tuhan, setiap ibadah raya pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kemurahan Tuhan. Engkau sertai kami di dalam ibadah kami daripada awal, pertengahan sehingga berakhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial kerana Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Anda amin? Mari kita sama-sama bersorak dan bernyanyi kepada Tuhan kita pada pagi ini. Amen. Let's music start.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiam seketika dan merenungkan kebaikan Tuhan di kehidupan kita sepanjang waktu ini. Waktu yang baik, waktu yang tidak baik. Dan kami mau tetap mengucap syukur dan ingin menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ini adalah kami Tuhan. Ini yang kami mampu lakukan Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, Jesus.
Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Thank you, Lord. Thank you. Saudara, mari kita berdoa untuk dua perkara. Bagi doa pertama, kita berdoa untuk pertaubatan individu di dalam Mazmur 139, 23, 24 berkata, "Telitilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Dugalah aku dan ketahuilah kebimbanganku. Lihatlah jika ada kecenderungan durjana di dalamku, dan pimpinlah aku ke jalan yang kekal selama-lamanya." Kita mahu berdoa meminta Tuhan menunjukkan dosa kita supaya kita bertaubat dan meninggalkannya. Dia mengetahui segala-galanya tentang kita. Ayuh kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat Engkau dengan hati yang penuh syukur, dengan kerendahan hati kami. Tuhan, kami berdoa untuk pertaubatan setiap pribadi kami yang ada di sini, baik yang ada di rumah. Tuhan, biar Engkau terus berkarya. Tuhan, kami tahu banyak hal di dalam kehidupan kami yang tidak berkenan, yang tidak benar di hadapan Engkau. Andai ada hal-hal yang menjadi penghalang kami untuk terus maju, Tuhan Bapa, untuk terus bekerja di hadapan Engkau, Tuhan Bapa. Kami berdoa biar Engkau yang tunjukkan kepada kami. Kami meminta pertaubatan yang benar, yang setulus-tulusnya, Tuhan Bapa. Biar Engkau yang dapat mengguna pakai kami, Tuhan Bapa, sehingga di mana kami dapat membawa kemuliaan Engkau di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, Tuhan Allah Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan di atas pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Kerana Engkau, Tuhan Allah Bapa, kami boleh datang terus kepada Engkau untuk meminta pertobatan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan segala syukur. Amin. Mari kita berdoa untuk perkara doa yang kedua, yaitu pertobatan gerejanya. Kita berdoa agar semua gereja di seluruh dunia datang untuk pengampunan dan pertaubatan jika ada gaya hidup dan budaya yang tidak selari dengan kehendak Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk gereja Tuhan supaya bersatu untuk hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan bagi gereja di seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan, pada pagi ini Tuhan sempena merayakan Tuhan kebangkitan-Mu dari kematian Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan biar waktu-waktu seperti ini Tuhan gereja-gereja-Mu akan mula kembali kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar terjadi pertobatan Tuhan di gereja di seluruh dunia, dan kami berdoa Tuhan jika ada gaya hidup dan budaya kami yang tidak selari dengan firman-Mu Tuhan, kami berdoa memohon pengampunan yang daripada Engkau, dan kami berdoa Tuhan memohon biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin seluruh gereja, setiap gereja di seluruh dunia ini Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus Kristus biar gereja Tuhan terus bersatu untuk hidup kudus dan memuliakan Tuhan sesuai dengan ketetapan firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang melawat setiap gereja di seluruh dunia ini. Biar gereja ini Tuhan yang terus berkembang menjadi gereja yang kuat, yang berakar di dalam firman, yang takut akan Tuhan, gereja yang memuliakan Tuhan, gereja yang terus memilih untuk hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, Shalom. Sekali lagi saya Sandra dan saya Louis. Kami dari keluarga besar DMC Bahasa mengalu-alukan kedatangan saudara dan saudari ke ibadah raya online DMC Bahasa pada pagi ini. Jika Anda pertama kali mengikuti ibadah raya online, kami menjemput Anda untuk meletakkan emoji thumbs up di dalam ruangan komen dan kami akan menghubungi Anda. Baiklah, tiba masanya untuk memberi wang persembahan. Anda boleh memberi melalui transaksi online di akaun seperti yang tertera di skrin Anda. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk wang persembahan kita. Tuhan, terima kasih di atas berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami, Tuhan. Pada pagi ini, Tuhan, kami siap untuk memberi wang persembahan yang akan
memberkati orang lain Tuhan Bapa. Kami berdoa biar Engkau siapkan hati kami Tuhan, biar kami memberi dengan setulusnya. Bagi mereka yang memberi Tuhan Bapa, Engkau akan memberkati dengan lebih lagi. Bagi mereka yang tidak sempat memberi Tuhan Bapa, kami berdoa biar Engkau percukupkan mereka agar mereka boleh memberi dari segi hal-hal lain Tuhan Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, biar wang persembahan ini akan memuliakan nama Engkau dan memperbesarkan kerajaan Engkau di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan segala syukur. Amen. Amen. Sesungguhnya Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Dan saya harap saudara dan saudari jemaat Tuhan sudah mempersiapkan roti dan minuman, ya. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengambil perjamuan kudus? Karena perjamuan kudus merupakan satu sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita memperingatkan akan kematian, kebangkitan Kristus, dan kedatangannya yang kedua kali. Bahkan perjamuan kudus ini bukan hanya menjadi satu ritual ataupun tradisi, tetapi di dalamnya saudara mengandungi kuasa. Jika kita lakukan ini dengan benar, dengan iman, kita akan mengalami kesembuhan, kita akan mengalami kuasa, kita akan disegarkan, hidup kita akan dikuatkan. Maka dengan itu saudara, saya mau mengajak kita mengambil perjamuan kudus ini dengan serius. Kita menghormati Tuhan, ya.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini, hari yang telah Engkau jadikan, di mana Engkau telah mempersiapkan bagi kami satu perjamuan. Walaupun kami mengadakan perjamuan ini secara virtual, berasingan, tetapi roh kami, spirit kami bersatu, dan kami hanya mengarahkan pandangan kami kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah perjamuan hari ini mengingatkan kami akan dosa kami yang telah disucikan, yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau dan kami rindu, kiranya hari ini kami akan mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini. Karena roti ini menggambarkan tubuh Kristus, dan minuman dari cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus. Dan kami mohon kiranya Tuhan Yesus, hari ini kami telah bersatu di dalam kematian Yesus, bersatu di dalam kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus. Di dalam kami sama-sama menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, ampuni kami jika ada dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, sengaja ataupun tidak, yang kami sadari ataupun tidak. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami Bapa, supaya kami menjadi orang yang layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pegang roti di sebelah tangan kananmu. Tuhan Yesus pada malam sebelum Dia dikhianati, Dia mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, kamu memperingatkan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kemudian sesudah makan Dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu minumnya, kamu akan memperingatkan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah bersatu di dalam kematian Kristus, bersatu dalam kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus. Hari ini kami hidup untuk Tuhan Yesus, untuk melakukan, mengerjakan, meneruskan misi-Mu ya Tuhan, sampai Engkau datang untuk menjemput kami, untuk bersama di dalam kekekalan, dalam kerajaan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Guru
Salam, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari yang sungguh indah, hari yang sungguh mulia. Saya mengucapkan selamat hari Paskah kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudara dan saudari, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan seluruh dunia merayakan, memperingatkan tentang satu sejarah, satu peristiwa yang telah mengubah sejarah manusia. Hari ini saudara, saya ingin membawa kita belajar firman Tuhan, ya, yaitu tentang satu perkataan yang sungguh powerful, yang sangat berkuasa. Ya, bagi saya secara pribadi perkataan ini sangat penuh dengan kuasa, yaitu Hosana. Haleluya, saudara. Nah, sebelum itu saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, kami bersyukur hari ini, hari yang Tuhan telah jadikan. Kami bersukacita karena kami berpeluang merayakan, mengingati, bahkan merefleksi tentang karya Allah yang besar. Yesus mati di kayu salib, dan pada ketiga hari Dia bangkit. Dan itulah iman kami orang percaya berdasarkan kebangkitan Kristus. Menang di atas dosa, menang di atas maut. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami supaya kami dapat mengerti arti kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Hosana, saya percaya setiap orang Kristen sangat biasa dengan sebutan ataupun istilah Hosana. Hosana yang ditinggi. Satu ungkapan yang sangat powerful. Seolah-olah perkataan ini mengandungi satu kuasa. Saya secara pribadi setiap kali saya menyebut perkataan Hosana ini, ada satu kuasa yang seperti mengalir. Ya, saya juga percaya Anda juga mengalami pengalaman yang sama. Dan ini adalah satu ungkapan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Apakah arti sebenarnya perkataan Hosana ini? Maka dengan itu saudara, sempena perayaan Paskah hari ini, saya ingin berkongsi dan membawa kita bersama-sama merenungkan arti istilah ataupun ungkapan Hosana ini. Nah, kita lihat teks yang saya ingin bawa kita, dan saya ambil di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24 dan 25. Kita akan baca bersama. Hari ini yang dijadikan oleh Tuhan, kita akan bergembira dan bersukacita karenanya. Selamatkanlah sekarang, aku berdoa. Ya Tuhan, aku berdoa, hantarlah kemakmuran. Nah, kita juga melihat di dalam Matius 21 ayat yang ke-9 berkata, orang ramai yang berjalan di hadapan dan di belakang Yesus berseru-seru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, kita akan melihat definisi Hosana ini. Ya, kita lihat tadi kembali kepada Mazmur 118 ayat yang ke-25. Selamatkanlah sekarang. Aku berdoa ya Tuhan, aku berdoa, hantarlah kemakmuran. Kalau dalam bahasa Inggris berkata, save now I pray, oh Lord I pray, send now prosperity. Nah, ungkapan Hosana yang diterjemahkan sebagai selamatkanlah sekarang adalah daripada bahasa Aram dan Ibrani, Hosiana, yang diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, bahkan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Malaysia juga sebagai Hosana. Ya. Nah, secara harafiahnya Hosana bermaksud tolonglah, selamatkanlah saya, atau saya memohon selamatkanlah saya. Ataupun dalam bahasa Inggris, please Lord save me or save us. Kemudian ungkapan ini dikembangkan dan diberi arti yang baru,
yang sekarang kita lihat sebagai penyembahan dan pujian kepada Tuhan, yaitu terpujilah. Ya. Nah, kita akan lihat saudara, Hosana di dalam perjanjian lama, secara umumnya arti Hosana dalam perjanjian lama adalah keselamatan dan terima kasih. Seperti itu. Ya. Nah, kita akan lihat bahwa pengertian Hosana sebagai permohonan ataupun plea dalam bahasa Inggris. Ya, seperti please save us. Ini adalah satu seruan meminta tolong. Tolong selamatkan kami. Kemudian idea ini berkembang menjadi satu proklamasi, ya. Dia bertukar menjadi satu proklamasi yang berkata, thank you Lord. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 18 ayat 118 tadi, ayat yang ke-25. Selamatkanlah sekarang, aku berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa, hantarlah kemakmuran. Saudara dan saudari, Hosana digunakan sebagai permohonan, memohon keselamatan daripada Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ke-25. Kemudian di dalam ayat yang ke-26, Mazmur 118, ia mulai beralih kepada satu proklamasi, ya, yang dikatakan, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Kami telah memberkatimu dari rumah. Nah, kita melihat satu peralihan tadi saudara, daripada permohonan untuk diselamatkan kepada satu proklamasi iman tentang keselamatan yang Tuhan telah berikan, ya, pujian kepada Tuhan. Nah, kita melihat ini, proklamasi ini, idea proklamasi ini dikembangkan di dalam perjanjian baru sebagai terms ataupun sebagai istilah pujian dan penyembahan di dalam worship gereja hari ini. Nah, kita beralih pula kepada perjanjian baru, ya. Hosana, ya, apabila kita menyebut Hosana, apa yang ada di pikiran kita ini berbicara tentang terpujilah Dia di tempat yang maha tinggi. Ya. Nah, pertama kali Hosana digunakan dalam perjanjian baru, yaitu dalam Matius 21 ayat yang ke-9. Orang ramai yang berjalan di hadapan dan di belakang Yesus berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita tentu tahu cerita ini. 1 minggu sebelum Yesus, ya, disalibkan dan bangkit, waktu dia masuk ke Yerusalem, dia disambut dengan pujian ini, ya. Pertama, mereka sedang menyambut Sang Penyelamat. Mereka seolah-olah berkata, Hosana, selamatkan kami sekarang. Mereka seolah-olah memanggil bahwa mereka sedang menyambut kedatangan Sang Penyelamat itu. Mereka, apa yang mereka buat? Yesus menunggang keledai dan mereka mengambil ranting-ranting daun dan jubah mereka taruh di jalan untuk menyambut kedatangan Sang Penyelamat itu. Dan pada masa yang sama mereka berkata, Hosana bagi anak Daud, ya, karena mereka juga sedang mengharapkan raja yang datang dari keturunan Daud yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Secara politik, saudara, mereka sedang menanti mengharapkan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka sebagai Mesias dari musuh mereka, yaitu Roma, kerajaan Roma, ataupun Roman Empire. Karena mereka dijajah oleh kerajaan Roma pada waktu itu. Kerajaan Roma merampas tanah pusaka mereka, kerajaan Roma menganiaya mereka, dan mereka berteriak, mereka berseru, dan mereka ingin bebas dari jajahan Roma, dan mereka ingin menjadi negara seperti pada zaman Daud, pada zaman kemakmuran Daud. Itu sebabnya mereka memanggil Yesus anak Daud, Hosana bagi anak Daud, karena mereka tahu bahwa penyelamat itu akan lahir dan datang daripada keturunan Daud. Tapi saudara, mereka tidak sadar bahwa sebenarnya masalah mereka ataupun ancaman terbesar mereka bukanlah kerajaan Romawi, tetapi dosa yang ada di dalam hati mereka.
Memang Yesus datang menunggang keledai, masuk ke Yerusalem, dan 4 hari kemudian dia akan dibunuh, ya, ditangkap dan dibunuh dan mati pada hari Jumat. Dan hari ketiganya, pada hari Minggunya, dia bangkit kembali. Yesus datang bukan untuk menyelesaikan masalah politik orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Ya, tapi dia datang untuk menghancurkan masalah yang terbesar. Masalah terbesar bukan saja orang Yahudi, tetapi masalah seluruh umat manusia di dunia, yaitu masalah dosa. Kerajaan demi kerajaan boleh silih berganti datang. Yesus tahu, bahkan Tuhan tahu masalah manusia. Mereka boleh berhadapan dengan penganiayaan. Maka Paulus sendiri pun, saudara, dia katakan, kalau aku mati untuk Tuhan. Kalau aku hidup untuk Yesus. Dia menganggap bahwa kematian itu adalah keuntungan. Kalau dia hidup adalah dia hidup untuk Yesus. Dia tidak takut mati, dia sedang dianiaya, saudara. Tetapi dia tahu bahwa itu bukan masalah utama manusia. Saudara, masalahmu hari ini, saudara, bukanlah masalah yang sedang engkau alami. All the physical problem. Masalah yang kita alami, yang sedang menjajah hidup manusia adalah masalah dosa. Dan justru itu Yesus datang untuk menyelesaikan masalah dosa itu. Nah, saudara dan saudari, perkataan Hosana ini sangat penting dalam kehidupan kita orang Kristen. Barangkali kita selalu menyebut perkataan Hosana ini tanpa kita menyadari artinya yang sebenarnya. Dan saya harap supaya melalui perkongsian firman Tuhan hari ini, kita jelas. Setiap kali kita menyebut perkataan Hosana ini, kita tahu bahwa kita menyebut perkataan ini karena kita sedang berseru memohon penyelamatan daripada Tuhan. Pada masa yang sama kita sedang berseru, kita sedang memproklamasikan iman melalui pujian kita. Kalau tadi kita melihat Mazmur 118 ayat yang 25, satu peralihan daripada permohonan, memohon untuk diselamatkan, ya. Lord, please save us, kepada satu proklamasi iman pujian dalam ayat yang 26. Keselamatan sudah kita terima. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Wow. Yesus, saudara, meneruskan dan menyempurnakan idea ini di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang mendengar kata-kataku dan percaya kepada Dia yang mengutusku akan mendapat hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Dia telah terlepas daripada kematian dan mendapat hidup sebenar. Haleluya. Yesus telah menyempurnakan Hosana ini, saudara. Bermula daripada permohonan untuk diselamatkan, kepada satu proklamasi iman dan pujian tentang apa yang Tuhan telah lakukan. Dan semua ini telah disempurnakan oleh Yesus. Kita tadi sudah melihat transisi ini, saudara. Satu transisi yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, yang telah digenapi oleh Yesus dengan matinya di kayu salib dan bangkit sebagai penyelamat kita. Haleluya. Persoalannya sekarang, saudara, bilakah kita perlu menggunakan Hosana? Bilakah kita perlu menyebut Hosana? Dan saya ingin membawa kita dalam dua keadaan. Dua gambaran yang saya ingin kongsikan hari ini. Pertama adalah keadaan ataupun gambaran rohani. Yang pertama adalah apabila kita memohon pertolongan untuk diselamatkan. Saudara, mungkin Anda sekarang berada dalam keadaan yang susah, keadaan yang tidak selamat. Mungkin di tempat kerjamu, di tempat engkau berada sekarang, engkau sedang berhadapan dengan ancaman-ancaman. Oh, memang sudah tentu kita semua berhadapan dengan ancaman COVID-19, ya. Lali sudah kita mendengar COVID-19, ya. Mungkin ancaman kesehatan, mungkin ancaman hubungan. Jika engkau berkeluarga, mungkin ancaman hubungan suami istri. Mungkin sudah mulai ada retak, ya. Mungkin banyak ancaman-ancaman yang sedang
kita hadapi hari ini, saudara dengar baik-baik. Jika Anda berada di dalam ancaman-ancaman seperti ini, panggillah, berserulah, Hosana, Hosana, Hosana. Karena apabila kita memanggil Hosana, saudara, itu adalah satu panggilan, itu adalah satu seruan, minta tolong kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menggambarkan sekarang ini seperti Petrus, saudara. Waktu dia mulai tenggelam, waktu Tuhan Yesus memanggil dia keluar dari bot, dan dia mulai tenggelam dan tenggelam dan tenggelam, dia berseru kepada Yesus, selamatkan saya, Hosana. Yesus mengulurkan tangannya dan menyelamatkan dia. Bahkan di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan menyatakan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terselami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow, haleluya saudara. Di dalam seruan kita itu ada kuasa. Karena setiap kali kita berseru, firman Tuhan menjanjikan, Dia akan memberitahu kita, Dia akan menyatakan kepada kita yang berseru-seru kepadanya hal-hal yang besar. Haleluya saudara. Maukah Anda mengalami hal-hal yang besar dalam hidupmu? Maukah Anda mengalami hal yang tidak pernah terselami dalam hidupmu? Perkara-perkara yang tidak pernah engkau ketahui. Itulah yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Apabila kita berseru, Hosana, Hosana. Haleluya. Nah, di dalam Roma juga Paulus menyatakan hal ini, saudara. Ya, Paulus dalam Roma 7 ayat yang ke-24 dan 25, Paulus berkata, alangkah sengsaranya aku. Siapa yang akan menyelamatkanku daripada tubuh kematian ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus juga menggambarkan keadaan ini, saudara. Dia berkatakan, alangkah sengsara aku. Mungkin saudara Anda berada di dalam keadaan seperti ini hari ini. Dalam keadaan yang sengsara, hidup tertekan, hidup terjepit. Mungkin Anda dalam keadaan kecewa, dalam keadaan yang susah, saya tidak tahu. Mungkin kita berada di dalam keadaan Paulus sekarang ini, tidak tahu. Dia sedang berada hadapan dengan at the point of death. Dan dia bertanya, alangkah sengsaranya aku. Siapakah yang menyelamatkan aku dari kematian ini? Tetapi Paulus dengan cepat dia tahu jawabannya. Dia katakan, syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saya ada seorang teman, ada orang kawan yang saya kenal beberapa tahun yang lalu. Bahkan saya pernah menjemput dia berkhotbah. Dia adalah seorang motivational speaker yang luar biasa yang saya pernah kenal di Malaysia ini. Dan saya begitu terinspirasi dengan cerita hidupnya. Dia adalah berasal dari Port Dickson, Seremban, Negeri Sembilan. Dan saya tahu cerita dia diadopt oleh maknya, dan dia adalah seorang anak yang begitu nakal, sehingga mak tirinya tidak tahan dengan dia, dan maknya tidak sabar menunggu dia membesar. Dan dia sudah sampai ke umur 16 tahun kalau tidak silap saya, 16 ke 18 tahun. Dan mak dia katakan kepada, nak, ini uang ringgit, kamu pergi ke Kuala Lumpur, kamu bekerja sana dan don't come back. Jangan kembali lagi. Karena maknya sudah tidak tahan dengan keadaan hidupnya yang begitu nakal, ya. Dia tidak pernah lulus di sekolah dan sebagainya. Dan David Go dengan uang yang dibekali oleh maknya, dia pergi ke Kuala Lumpur. Dia mulai mencari pekerjaan. Dia sudah bekerja di dalam banyak pekerjaan, dan dia bekerja di dalam direct selling dan sebagainya. Dan dia juga pernah bekerja di what they call it, bangunan-bangunan, ya, pembinaan, ya, site dan sebagainya, ya, construction dan sebagainya. Dan apa yang menarik perhatian saya dalam ceritanya adalah dia memang seorang Kristen, tetapi dia tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Dia pernah dengar nama Tuhan Yesus, tapi dia tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya secara pribadi. Dan diceritakan cerita ini.
Suatu ketika waktu dia sudah remaja, dia sudah bosan dengan hidupnya, dia tidak tahu apa yang harus dia buat, dia tidak dapat mendapat kasih sayang. Dan dia naik di dalam satu bangunan waktu dia bekerja sebagai buruh kasar di dalam construction. Dan dia berdiri di atas bangunan itu, dan dia sudah tekad, dia katakan dia ingin terjun dan ingin bunuh diri. Dia katakan kepada Tuhan, I'm done. Ya. Dan waktu dia berdiri, dia katakan, dia berseru, Tuhan, Engkau di mana? Adakah Engkau wujud? Kira-kira begitu panggilannya. Untuk pendekkan cerita saudara, dia mendengar suara daripada Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu wujud. Dan Tuhan itu mengasihi dia. You know what? Sejak itu saudara, hidupnya berubah. Ya, hidupnya berubah. Dan dia mulai bekerja dengan baik. Dia begitu successful di dalam direct selling. Ya, waktu itu menjual piring-piring, ya, bahan rumah itu sangat populer pada waktu itu kan. Ya, mereka pergi kemana-mana dan dia sangat berhasil. Dan akhirnya dia menemukan passionnya di dalam public speaking. Nah, hari ini saudara, dia sudah tulis lebih daripada 30 buah buku. Ya, saya kenal pasti saudara ini. Dan itu telah mengubah hidupnya. Karena satu waktu dia memanggil nama Tuhan. Karena setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar suaranya. Saudara, apapun keadaanmu, mari kita belajar berseru kepada Tuhan. Hosana. Karena itu adalah seruan. Selamatkan saya sekarang. Nah, kedua dalam keadaan ataupun gambaran yang kedua saudara adalah keadaan rohani ini, ya, di mana kita menyatakan kesyukuran kita kepada Tuhan bahwa keselamatan itu sudah menjadi jaminan dalam hidup kita. Ya, setiap kali kita menyebut Hosana, itu adalah satu penyataan iman kita dan kesyukuran kita dan terima kasih kita kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, anugerahnya di dalam kehidupan kita. Mungkin tadi saudara, mungkin Anda bukan seperti David Go yang memerlukan keselamatan, yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mungkin selalu bertanya, oh Tuhan, Engkau benar-benar wujudkah? Tapi mungkin saudara adalah seorang Kristen, bahkan lahir dari keluarga Kristen yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Apakah yang harus Anda lakukan? Apakah arti Hosana ini dalam hidup kita? Arti Hosana ini adalah, saudara, adalah penyataan iman kita, kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Gunakanlah perkataan ini saudara di dalam penyembahan kita. Hosana yang tertinggi, Hosana in the highest. Ini adalah satu penyataan bahwa Yesus adalah penyelamat agung kita. Haleluya. Haleluya saudara. Saya ingin juga pusikan cerita ini. Ini adalah kisah benar. Pada tahun 2014, Willie Myrick adalah yang berumur 9 tahun diculik di hadapan rumahnya. Ya. Selama berjam-jam, lebih kurang 3 jam, dia merempuh perjalanan di dalam kereta bersama dengan penculiknya. Dan dia tidak tahu apa yang dia harus buat. Ya. Willie mulai menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan yang bertajuk Heavy Praise. Kita tahu lagu itu kan yang diciptakan oleh Hezekiah Walker. Heavy Praise. Dan dia menyanyi lagu itu berulang-ulang, mungkin selama 3 jam. Sehingga penculik itu begitu marah dan tidak tahan dan menyumpah dia dan menyuruh dia diam. Tidak lama kemudian saudara, penculik itu menghentikan keretanya dan kemudian menurunkan Willie dan melepaskan dia tanpa mencederakan dia. Dan ya saudara, wow, ini satu pengalaman yang luar biasa bagi Willie. Memuji Tuhan saudara dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi apabila kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita sedang memusatkan perhatian kita kepada kedaulatan dan kuasa Allah, dan bukan kepada masalah. Seperti Willie tadi saudara, mungkin dia dalam ketakutan, dia dalam
Di dalam ketakutan, tidak tahu apa yang harus dia buat. Di umur 9 tahun, what you expect? Tetapi dia ingat lagu Every Praise. Every Praise. Dia menyanyikan lagu itu. Dan ini mengingatkan kita bangsa Israel, saudara. Mereka mencari Tuhan dan menyerahkan diri mereka kepada Tuhan ketika mereka berhadapan dengan musuh mereka. Raja Yosafat mengatur para penyanyi berjalan di hadapan para tentara, saudara. Para penyanyi yang berada di hadapan, bukan para tentara. Para penyanyi itu memuji Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 20:21 berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, saudara. There is power in the praise of His people. Ketika mereka mulai menyanyi memuji Tuhan, para musuh Israel bingung. Mereka saling membinasakan, membunuhkan satu sama lain. Saudara, apabila kita menyembah Tuhan, kita memusatkan pikiran dan mata kita, hati kita kepada kedaulatan Allah dan keagungan Tuhan, saudara, musuh kita akan menggeletar. Apapun masalahmu hari ini, apapun yang menjadi musuhmu hari ini, saudara, mari kita belajar menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Hosana in the highest. Haleluya. Ini juga mengingatkan kita tentang Yosua. Dia mengelilingi kota Yeriko hanya dengan pujian dan tiupan sangkakala. Itu adalah satu tiupan sangkakala, pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Saya ingin mengingatkan kita juga, saudara, dalam Mazmur 8 ayat yang kedua. Mazmur 8:2 berkata, dari mulut kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu, Engkau telah membina kekuatan untuk menentang musuhmu, supaya Engkau dapat menewaskan seteru dan penuntut bela. Wah, minggu lalu kita belajar tentang kuasa perkataan, saudara. Apabila kita menggunakan perkataan kita untuk menyembah Raja kita, bila kita menggunakan perkataan dari mulut kita sebagai pujian kita kepada Tuhan, seperti Mazmur 8 ayat yang kedua berkata, bahkan dari mulut kanak-kanak dan bayi yang menyusu sekalipun, Engkau telah membina kekuatan untuk menentang musuh kita. Saudara, kekuatan kita datang dari mana? Daripada kehidupan penyembahan kita, saudara. Jadi dalam penyembahan, saudara, kita serius. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga, tetapi Engkau suci, bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Bayangkan, saudara, kita main-main waktu pujian, dan Allah bertakhta di atas pujian kita. Bagaimana, saudara? Ya, pujian kita itu, penyembahan kita itu tidak akan powerful, tidak ada kuasanya kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam penyembahan kita. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, apapun masalahmu, apapun situasimu hari ini, mari kita belajar untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Hanya dengan bersyukur dan memuji Tuhan, saudara, saya percaya akan terjadi sesuatu yang luar biasa, mukjizat Tuhan terjadi. Karena apa, saudara? Seperti saya katakan tadi, penyembahan itu, saudara, akan menarik perhatiannya Tuhan. Setiap penyembahan yang kita lakukan, saudara, itu seperti ukupan, seperti incense yang akan menarik mata perhatian Tuhan terhadap hidup kita. Yang akan menarik perhatian Tuhan terhadap isu-isu kita, saudara. Itulah kuasa penyembahan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara, sebagai respon, bagaimana kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita? Sekiranya, saudara, Anda hari ini belum yakin dengan keselamatanmu. Mungkin Anda pernah mendengar soalan ini, jika saya mati esok, adakah saya yakin masuk surga? Jika Anda masih bergumul dengan persoalan seperti ini, tidak yakin, berserulah hosana kepada Tuhan kita. Bila Anda berseru, Dia akan datang untuk menyelamatkan engkau. Sekiranya hari ini, saudara, Anda berada dalam situasi terancam, kesehatanmu terancam, bahkan kerjayamu, pekerjaanmu terancam, perniagaanmu terancam, mungkin karena coronavirus. Jangan salahkan coronavirus, saudara. Jangan salahkan kerajaan. Jangan salahkan situasimu. Marilah kita belajar datang kepada Tuhan dengan hosana. Kita datang menyembah Tuhan, saudara, hosana. Sakitkah, hosana juga.
dalam penderitaan kita terus menyembah Tuhan, saudara. Mungkin juga hubunganmu berada di ujung tanduk, ataupun banyak perkara-perkara yang tidak menentu. Ya, saudara, mari kita belajar berseru hosana. Sebaliknya, saudara, hari ini sekiranya Anda sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatmu, engkau sudah begitu yakin dengan keselamatanmu. Ya, puji Tuhan. Anda tahu bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk kita. Puji Tuhan, saudara. Teruskan. Jangan berhenti menyembah Tuhan, jangan berhenti memuji Tuhan. Terus berterima kasih kepada Tuhan. Jadi saya mengajak kita di dalam kita merayakan perayaan Paskah ini, terus kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas karyanya yang besar dalam hidup kita. Kita berterima kasih, thank you Jesus for dying for me, for dying on the cross for me, for taking my place on the cross. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, saya ingin menyuruh kepada kita, one thing yang kita akan lakukan pada hari ini adalah bersyukur atas karya keselamatan Allah dalam hidup kita. Sempena perayaan Paskah ini, saudara, marilah kita terus bersyukur. Jangan berhenti selepas Paskah ini, berhenti di sini, saudara, tapi setiap hari. Karena di dalam kesyukuran kita, di dalam penyembahan kita, saudara, ada kuasa. Amin. Haleluya, saudara. Saya sekali lagi ingin mendorong kita semua. Mari kita terus bersama-sama menggunakan perkataan hosana ini, saudara, untuk dua hal tadi. Itu memohon keselamatan daripada Tuhan, dan juga untuk menyatakan terima kasih kita, kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau melalui perkataan hosana ini kami diperingatkan bahwa kami perlukan penyelamat. Bahwa kami perlukan penyelamat, dan penyelamat itu sudah dinyatakan. Dan hari ini kami berpulang untuk merayakan Paskah, bahwa penyelamat itu telah mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Maka hari ini kami menikmati keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Kami juga Tuhan mau menjadi umat yang tahu bersyukur, berterima kasih. Karena Engkau telah melakukan semua ini. Engkau telah mati di kayu salib. Engkau telah mengorbankan segala-galanya untuk kami. Maka justru itu Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih. We have not thank enough. Kami tidak bersyukur cukup banyak. Tapi biarlah kami Tuhan, hari ini kami diperingatkan. Setiap kali kami berseru, setiap kali kami menyebut perkataan hosana yang tertinggi, diberkatilah Allah yang maha tinggi. Itu adalah luahan dari hati kami. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikanlah firman Tuhan ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara dan saudara yang saya kasih, saya ingin berdoa untuk Anda. Sekiranya Anda belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara personal, secara pribadi, ini merupakan kesempatan yang terbaik untuk Anda. Secara sederhana, secara simpel saja, Anda boleh tekan emoji angkat tangan dimanapun Anda berada. Nanti admin kita akan menghubungi Anda dan terus berdoa untuk Anda. Kita ada tim pendoa yang mendoakan Anda. Tapi jika Anda hari ini kau merasakan, yes Lord, this is my day, I want to accept you, saya mau menerima Engkau, angkat tanganmu dan tekan emoji angkat tangan, dan saya mau doakan Anda. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan. Itu tanda penyerahan mereka kepadamu ya Tuhan. Mereka berseru memohon keselamatan daripada Tuhan. Engkau hadir dalam hidup mereka. Jadilah penyelamat mereka hari ini Tuhan. Jadikan mereka anak-Mu ya Tuhan. Tebus mereka Tuhan dari dosa mereka, dan bangkitkan mereka menjadi seorang pribadi yang baru, ciptaan yang baru dalam Engkau. Mulai hari ini Tuhan, mereka akan mengalami mukjizat-Mu. Mereka akan mengalami perkara-perkara yang baru, yang mata mereka tidak pernah melihat, yang telinga mereka tidak pernah dengar, yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Saudara, saya juga ingin mendoakan Anda yang sedang dalam keadaan sakit,
yang dalam keadaan apapun situasimu saudara, tapi engkau berkata, yes Lord, saya mau breakthrough, saya mau penerobosan dalam hidup saya. Jika engkau sakit kah, ataupun ada saudara maramu yang sakit, keluargamu yang sakit, saudara, kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Tapi bila kita mengimani, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang mendengar. Dia mendengar sesuai dengan kuasanya, sesuai dengan kedaulatannya. Dia pasti akan menyelesaikan masalahmu. Jika itu merupakan kerinduan hatimu saudara, engkau juga boleh angkat tanganmu. Dan saya mendoakan Anda, engkau boleh pegang di mana bagian tubuhmu yang sakit. Dan kita bersama-sama mengimani bahwa Tuhan akan menyembuhkan engkau. Kuasa kebangkitan Kristus yang kita raihkan bersama hari ini akan menyembuhkan engkau hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau lihat, engkau jamah setiap anak-anak Tuhan yang meresponi dimanapun mereka berada, yang sakit penyakit, yang dalam kepenatan, yang dalam sakit fisikal mereka ataupun sakit rohani mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau angkatkan segala beban, engkau angkatkan segala sakit penyakit mereka. Dan Amba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar kesembuhan ilahi mengalir dalam hidup mereka. Agar hari ini Tuhan, mereka akan mengalami supernatural, mereka akan mengalami satu keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, yang akan mengubah hidup mereka, yang hidup mereka akan tidak menjadi sama lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk mukjizat-Mu yang sedang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang benar, Engkau adalah yang kami agungkan, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang menjaga hatimu, hidupmu, supaya engkau sentiasa bersyukur, tahu menyembah Tuhan, tahu memuji Tuhan di dalam setiap keadaan dan situasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Ibadah kita sampai di sini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita bertemu lagi di minggu hadapan di platform yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Pada Tuhanlah keselamatan dan kekuatanku. Di saat aku lemah, Dia kuatkanku. Di saat aku jatuh, Dialah yang mengangkatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Allah nyata. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia mati bagiku.
Kristus